Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh
Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di acara pemahaman Alkitab pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sebelum memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini atau di kesempatan hari ini kami bersama-sama akan melihat dalam firman-Mu yang ingin Tuhan sampaikan buat kami tentang pesan Tuhan dan isi dari firman-Mu, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menyelidikinya dengan seksama, dan kami boleh melihat, kami boleh mengambil sesuatu makna dan rahasia dari firman-Mu yang kami gunakan untuk kemajuan iman dan rohani kami. Berkati kami semua yang mendengarkan daripada PA malam hari ini, Tuhan tolong kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu pada kesempatan ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan hari ini atau di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk engkau. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kemudian ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan akan pemahaman Alkitab di kesempatan hari ini, kita bersama-sama melihat dari firman Tuhan dari Injil Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Itu merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan kepada kita semuanya, dan perumpamaan itu mengambil sebuah tema tentang 5 gadis pilihan dan 5 gadis yang tertolak, atau 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, sebelum kita bersama-sama untuk melihat lebih jauh dari firman Tuhan di kesempatan ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa aja yang ada dalam Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, atau tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, dan kemudian kalau kita hanya sekedar membaca, maka kita tidak akan menemukan sesuatu makna yang luar biasa dari perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan kisah ini rupanya hanya terdapat di dalam Injil Matius, dan sedangkan di ketiga Injil yang lain itu tidak ada. Ya, jadi hanya ada di Injil Matius 25 ayat pertama sampai ayat yang 13,
Dan di Injil Markus, Injil Lukas, ataupun Injil Yohanes tidak terdapat daripada kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Atau tadi ketika saya menyampaikan itu 5 gadis pilihan dan 5 gadis tertolak. Mengapa demikian? Nah, mari kita akan bersama-sama untuk melihat lebih jauh tentang apa yang ada, butir-butir apa aja yang ada di dalam kisah daripada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat ke-13 ada beberapa fase-fase, ada beberapa bagian-bagian yang akan kita lihat bersama-sama. Di antaranya ada butir-butir yang luar biasa yang ada di sana dan kita bisa mendapatkannya tentang arti maupun akan arti yang sebenarnya daripada bagian-bagian yang ada dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, butir-butir apa sajakah yang ada di situ? Yang pertama, kita mendapat di sana tentang adanya 10 gadis, ya. Lalu yang kedua, kita mendapati di sana dalam kisah tersebut adanya pelita. Kemudian yang ketiga, kita mendapati di sana adanya minyak. Kemudian yang keempat, kita mendapati di sana adanya buli-buli, ya. Kemudian yang keenam, yang kelima kita mendapati di sana tentang adanya waktu. Yang keenam, kita mendapati di sana tentang pesan Tuhan kepada kita semua dari rangkuman tentang kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu adalah tentang sebuah sikap yang diberikan Tuhan, yang dipesankan Tuhan kepada kita adalah tentang berjaga-jaga. Inilah 6 butir poin yang dapat kita ambil dari kisah dari Injil Matius 25 tadi, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat tentang lebih jauh daripada kisah ini, ya. Nah, poin yang pertama atau butir yang pertama yang kita dapatkan di sana adalah tentang 10 gadis. Ya, saudara, kita pun mungkin akan bertanya, saya pun juga akan bertanya, saudara ya, kenapa harus gadis dan kenapa kok tidak emak-emak atau tidak ibu-ibu, ya, atau tidak nenek-nenek? Kenapa harus gadis? Karena kisahnya di sana adalah menyongsong mempelai, ya, menyongsong mempelai yang akan datang dan mereka dipersiapkan ke 10 gadis ini dan mereka semua tentu sudah dipersiapkan, didandani sedemikian rupa, dipersiapkan, kemudian mungkin juga mereka di make up dan lain sebagainya, kemudian mereka juga dipersilahkan untuk membawa kelengkapannya adalah lampu atau pelita pada masa itu dan minyaknya, dan mereka juga tentu sudah dipesankan supaya tidak lupa untuk membawa minyak itu. Nah, kelengkapannya juga mereka dipersilahkan untuk mempersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti ketika mempelai itu datang dan mereka tidak akan terburu-buru ataupun kalau toh nanti mereka kemudian tertidur, ya ada satu ayat yang mengatakan di sana, kemudian mereka juga tidak akan terlena dan mereka sudah siap dengan apa yang akan dibawa dan dipersiapkan untuk menyongsong mempelai yang akan datang kepada mereka semua. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan tentang 10 gadis, ya. 10 gadis ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana tentang kehidupan kita dengan Kristus. Yesus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan, di mana saya dan saudara adalah seperti 10 gadis ini, ya. 10 gadis ini yang dipercantik, yang didandani, yang di make up, dipersiapkan sedemikian rupa adalah untuk menyongsong mempelai laki-laki yang akan datang dan membawa kita semua ke dalam pesta perjamuan kawin daripada anak domba. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 10 gadis ini digambarkan dalam Injil Matius tadi pasal 25 ayat pertama sampai dengan 13, digolongkan ada 2 hal, ada 2 macam. Yang pertama itu adalah 10 gadis yang bijaksana dan yang kedua
adalah 10 gadis yang bodoh. Mengapa ada yang bijaksana dan mengapa ada yang bodoh? Nah, kita akan lihat sebelum nanti kita akan menjawab daripada pertanyaan yang ada di butir atau poin yang pertama tentang kriteria 10 gadis. Kenapa mereka 5 bijaksana dan kenapa mereka kemudian yang 5 menjadi bodoh dan pada akhirnya tertolak dan tidak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang ada pada waktu itu. Nah, butir atau poin yang kedua kita mendapati di sana adalah tentang pelita. Ya, kita akan melihat beberapa ayat tentang pelita ini, Bapak Ibu. Kita lihat di 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22. Kita membaca ayat yang ke-29. 2 Samuel 22 yang ke-29, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. 2 Samuel mencatat kepada kita, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Nah, pelita ini merupakan suatu alat penerang yang ada pada waktu itu yang mungkin tidak secanggih kita sekarang ini, Bapak Ibu. Tentunya pada waktu itu pelita itu mereka membawa, kalau kita bahasakan itu semacam obor. Ya, mungkin kita dulu pernah mengalami hal itu waktu masa kecil kita, ada namanya pawai obor. Ya, pawai obor semacam bambu, kemudian dalamnya diisi minyak, kemudian atasnya dikasih sumbu, kemudian dinyalakan dan obor itu akan menyala terang itu untuk menyinari di dalam perjalanan yang akan kita lalui atau menyinari di area lokasi perumahan di mana kita tinggal, sehingga benda apapun yang gelap itu kemudian bisa tersinari dan kemudian bisa menjadi terang dan kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, di belakang kita, di kanan dan kiri kita, di sekeliling kita bisa melihatnya bersama-sama. Nah, sebab itu pelita ini harus ada minyaknya. Kalau nggak ada minyaknya tentu akan sulit untuk dijadikan pelita. Kalau toh pun bisa, itu mungkin akan terbatas hanya sementara waktu. Tetapi dengan pelita yang diisi minyak dengan yang bagus ini, dibersihkan, dirawat, maka pelita itu akan menyala panjang, menjadi kuat, menjadi terang, dan terangnya bisa menyinari semua orang. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur pasal yang ke-119 kita lihat di sana. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan demikian dalam firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat yang ke-105, penulis kitab Mazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelita adalah suatu gambaran yang memberikan terang kepada kita semua. Hidup saya dan hidup kita semua yang mengiring kepada Kristus, Tuhan memberikan pelita, Tuhan memberikan pelitanya dalam firman Tuhan yang akan menerangi dalam pikiran, menerangi dalam hati, menerangi dalam jiwa kita, menerangi dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tidak akan terantuk kepada batu atau kemudian kita terjatuh, tetapi kita akan terus berjalan. Karena dengan melihat pelita yang digambarkan dalam firman Tuhan itu akan menerangi jiwa kita, maka saya dan saudara yang ada di dalam tempat yang gelap, atau saya dan saudara ketika berada di tempat yang mungkin ada halangan dan rintangan, kegelapan, keadaan suram yang menggelapkan kehidupan kita, maka pelita itulah yang gambaran dalam firman Tuhan itu juga yang memberikan sebuah terang kepada saya dan saudara, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang terang, sehingga kita bisa berjalan sampai kepada tujuan daripada kehidupan kita. Yang kedua digambarkan di sana Pak Ibu dalam firman Tuhan itu adalah pelita. Tadi yang kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-3 sampai 4, kemudian ayat 7 sampai dengan 9. Nah, kita lihat sebentar Injil Matius pasal yang ke-25 tadi. Ayat yang ke-3 sampai 4, kemudian 7 sampai 9. Tentang gadis-gadis tadi ya.
gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kemudian ayat 7 sampai 9, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kemudian 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari situ. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab yang kita baca dari Injil Matius pasal 25 tadi, kita mendapat di sana pelita itu betapa sangat penting ya dalam kehidupan di masa itu, di peradaban yang mungkin belum semodern dengan kita sekarang ini, tapi bergantung dengan apa yang ada, dan mereka mempersiapkan pelita itu dengan minyak, dan yang gandengannya tadi adalah pada poin yang ketiga atau butir yang ketiga itu adalah minyak. Jadi 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu mereka sudah dipersiapkan ya, selain bawa pelita mereka juga harus membawa minyak ya yang dipersiapkan supaya nanti kalau kemudian pelita itu mulai padam sehingga mereka bisa segera untuk mengisi daripada pelita itu, kemudian pelita itu akan menyala kembali karena ada minyak. Nah, di Injil Matius tadi kita melihat di sana di pasal yang ke-25 yang ke-3 sampai 4, kemudian 7 sampai yang ke-9. Jadi mereka sudah mengisi dengan minyak, semuanya mengisi dengan minyak, tapi 5 yang bijaksana itu membawa persediaan. Sedangkan 5 yang tidak bijaksana atau 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa persediaan. Dan kita melihat pada bahan berikutnya adalah tentang buli-buli ya, ada buli-buli. Dari yang pertama tadi adalah tentang 10 gadis, kemudian yang kedua itu adalah tentang pelita, dan yang ketiga itu adalah tentang minyak, dan yang keempat itu adalah tentang buli-buli. Apa itu buli-buli? Ya, buli-buli itu adalah sebuah tempat yang memang ada pada waktu itu, pada masa itu, dan memang dipergunakan untuk persiapan daripada pengisian minyak ya. Dan itu bisa dipersiapkan juga bagi gadis-gadis pada masa itu yang akan masuk dalam pernikahan atau mempersiapkan diri untuk menikah, maka buli-buli itu akan diisi dengan minyak narwastu yang dikatakan oleh Alkitab itu sangat mahal harganya, dan itu minyak yang sangat wangi sekali, dan mungkin tidak semua orang bisa memilikinya, tapi memang itu dipersiapkan buat mereka yang akan merit atau akan menikah daripada gadis-gadis itu, sehingga mereka mengisi buli-buli itu dengan minyak, menjaganya dengan baik, jangan sampai itu kemudian habis dan lain sebagainya, dan itu dipersiapkan dan mencapai waktu yang cukup lama untuk hari pernikahannya. Sebab itu tadi ketika 10 gadis tadi akan menyongsong mempelai yang akan datang dan membawa mereka untuk masuk ke pesta pernikahan anak domba tadi atau pesta kawin anak domba, mereka juga membawa buli-buli ya, tapi hanya 5 gadis yang membawa pelita, mereka juga mengisi dengan minyak, tapi hanya 5 yang bijaksana yang membawa cadangan minyak dalam buli-buli, dengan tujuan supaya nanti kalau misalkan mempelai itu lama datangnya, maka kemudian mereka mungkin terlelap, maka kemudian mereka tertidur, maka mereka bisa tiba-tiba sewaktu-waktu datang mempelai itu, dan mereka akan segera mengisi pelitanya dengan minyak dan menuangkannya dari buli-buli itu, dan pelita mereka atau kemudian bisa menyala kembali, dan mereka bisa masuk ke dalam pesta kawin daripada sang mempelai laki-laki pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, minyak yang kita tahu adalah yang terkandung di dalamnya itu adalah adanya zat asam lemak jenuh dan zat asam lemak tak jenuh. Ya, tentunya untuk mengerti ini maka kita bisa menyelidikinya di segi ilmiah
apa itu asam lemak jenuh dan apa itu asam lemak tak jenuh, kita bisa mempelajarinya. Kita tahu minyak itu adalah suatu zat yang tidak gampang tercampur dengan air. Sebuah zat yang tidak gampang tercampur dengan apapun juga. Dan minyak itu memang sesuatu yang luar biasa, mengandung zat yang luar biasa dalamnya, sehingga ketika kita menyimpannya cukup lama, maka dia akan bisa bereaksi sewaktu-waktu. Ya, bahkan bisa memberikan dampak yang baik, yang positif kepada kita semuanya, terlebih pada waktu itu, dan dipergunakan untuk masa atau menyongsong mempelai yang akan datang kepada mereka semuanya, untuk menyongsong daripada 10 gadis tadi. Tapi sayangnya hanya 5 gadis yang kemudian mereka membawa buli-buli yang berisi minyak juga. Jadi selain mereka sudah mengisi pelitanya, kemudian mereka juga membawa buli-buli, tapi 5 gadis yang tertolak atau 5 gadis yang bodoh itu, mereka juga tidak membawa buli-buli. Jadi mereka hanya bersandar kepada pelitanya yang mereka bawa, tapi kemudian minyak itu tentu perlahan-lahan akan kemudian menjadi padam dan akhirnya akan menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita melihat dalam firman Tuhan, ya Bapak Ibu, kemudian kita melihat di sana, yaitu yang kelima atau poin yang kelima atau butir yang kelima, itu adalah tentang waktu. Ya, tentang waktu. Tadi yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah, yang keempat sudah, yang kelima sekarang adalah waktu. Ya, Bapak Ibu, kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Ya, kita melihat di sana ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Matius 25 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya. Jadi kita melihat ada 3 ayat di Alkitab Matius 25 yang kita lihat. Jadi waktu berbicara suatu keadaan dari sebuah waktu di mana kita semua bisa mengalami kejenuhan dalam hidup kita. Mungkin kita dahulu pernah mendengarkan bahwa Yesus akan segera datang. Ya, Tuhan Yesus akan datang dan menyongsong kita. Tapi sampai sekarang di tahun 2023, Yesus pun juga belum datang kepada kita. Nah, sikap kita semuanya sebagai mempelai perempuan yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini, bagaimana? Kita mau menjadi perempuan yang bijaksana, ataukah masuk dalam 5 gadis yang bodoh yang kemudian akhirnya tertolak karena tidak mentaati kepada sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita semua diperhadapkan kepada sebuah waktu, ya, sebuah waktu dalam kehidupan kita yang juga ada tertulis dalam kitab Pengkhotbah bahwa segala sesuatu ditentukan oleh waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan semuanya kemudian berputar sedemikian rupa, ya, memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kita semua setiap hari diperhadapkan kepada waktu. Nah, waktu itulah yang terkadang bisa membuat kita kemudian mengalami kekendoran dalam hidup kita, bisa mengalami kekendoran dalam iman kita, bisa mengalami kekendoran dalam kemajuan kerohanian kita, jikalau kita tidak setiap hari mengasahnya dari iman kita, dari waktu kita, untuk terus selalu mempersiapkan diri, menyongsong daripada kehadiran mempelai laki-laki yang akan datang kepada kita semuanya. Kita melihat di Alkitab Matius 25 tadi ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, karena mempelai itu tidak datang-datang juga, maka mengantuklah mereka semuanya. Ya, mungkin kita pernah diundang dalam sebuah acara dan mungkin kita juga pernah terbentur dengan waktu itu, ya, karena jamnya mungkin nggak sesuai sehingga kemudian mempelai itu datang dan lain sebagainya, mungkin karena juga macet di jalan dan lain sebagainya, sehingga kemudian waktunya bisa molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di Injil Matius ini tadi mempelai itu karena lama nggak datang-datang juga, kemudian mengantuklah mereka atau tertidurlah mereka. Karena lama dan ditunggu-tunggu, mungkin dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang,
kok mempelai laki-lakinya kok nggak tiba-tiba atau tidak datang, kapan akan datang, membuat kita kemudian menjadi lelah, lalu kemudian kita tertidur. Pikiran kita tertidur, hati kita bisa tertidur, rohani kita tertidur, iman kita tertidur, kemudian kemajuan kekerasan kita juga tertidur, sehingga kemudian kita menjadi terlelap dan tidak mengasah hidup kita, mempertajam iman kita, supaya kalau saat itu tiba maka kita juga bisa mempersiapkan diri. Tetapi 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana itu hanya mempersiapkan pelitanya dan tidak membawa buli-buli di tangan mereka atau mungkin diikat pinggang mereka, supaya nanti kalau hal itu tiba mereka juga sudah siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Dan ternyata waktu itulah yang kemudian membuktikan kepada kita, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kita lihat di sana, Injil Matius 13 ayat yang ke-30. Dikatakan dalam firman Tuhan, ya, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lihat di Injil Matius 13 ayat yang ke-30, dan kalau kita merunut ke atasnya, ya, itu adalah tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Ya, gandum yang ditanam ternyata tumbuhnya hampir bersamaan dengan lalang. Kemudian sang penuai itu berkata, siapa yang seperti ini, yang melakukan seperti ini? Kemudian penabur itu atau yang akan memotong itu kemudian berkata, akan menuai itu berkata, akankah kami lakukan ini? Kemudian Tuhan yang punya itu berkata, jangan, biarkanlah dahulu. Ya, ayat 30, biarkanlah dahulu keduanya tumbuh bersama-sama sampai menuai. Nah, pada waktu itulah aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa memahami dari apa yang ditulis dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-30 tadi, di mana juga berkaitan dengan 10 gadis yang bijaksana dan 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh ini, atau 5 gadis yang pilihan dan 5 gadis yang kemudian tertolak. Saudara, keduanya tumbuh bersama-sama, ya, mereka dipersiapkan bersama-sama, dibekali bersama-sama, kemudian tumbuh bersama-sama, tapi bedanya adalah yang satu selalu rendah hati, yang pertama itu selalu siap, selalu mempunyai sikap dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengasah kehidupannya, mempertajam kerohaniannya. Sedangkan yang 5 itu adalah bersikap apatis atau bersikap masa bodoh dan nggak tahu, terserah apa adanya, ya. Tentu kita tidak mau seperti itu, dan Alkitab mengatakan kepada kita, biarkanlah, jangan dipotong sekarang, nanti takutnya gandumnya juga kepotong. Jadi biarkanlah itu tumbuh bersama-sama, baru nanti kemudian akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Itu memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana pada akhirnya di butir yang ke-6 ataupun yang ke-6 itu Tuhan Yesus berpesan kepada kita adalah berjaga-jagalah. Mari kita lihat dalam firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-16, ya. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 berkata, pesan Tuhan kepada kita, kepada jemaat di Korintus, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dan kita mari bersikap sebagai seorang laki-laki, atau bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah
terombang-ambing oleh angin, berbagai hal, keadaan badai dan sebagainya, yang memberikan gambaran kepada kita, mengatakan kepada kita, saya dan saudara dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam pemahaman Alkitab, mari kita mau terus selalu bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Inti yang pertama adalah berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita lihat di sana, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan dalam firman Tuhan, sabarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, sebagai seorang sikap yang memiliki sikap sebagai laki-laki, Alkitab mengatakan kepada kita tetap berjaga-jagalah. Yang pertama, yang kedua sadarlah, ya sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukan hanya berjaga-jaga, tapi juga sadar. Mengapa? Lawan kita itu adalah si iblis yang berjalan keliling, kemudian seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, tidak lagi dikunyah ya, tapi ditelan langsung. Saudara, itulah sebuah gambaran bagaimana kalau saya dan saudara dan kita semua tidak sadar dan berjaga-jaga, maka kita akan gampang digoyahkan oleh keadaan yang bisa menggoncangkan daripada kehidupan kita. Pesan Tuhan dalam Matius 25 yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, kita lihat di sana. Matius jadi yang ke pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 sampai dengan 13, kita lihat di sana. Aku akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jelas pesan Tuhan kepada kita dalam kisah atau perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, itu adalah ayat yang ke-13. Akan tetapi berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, di mana Tuhan akan setiap saat dan setiap waktu bisa datang dan menjemput kepada kita semuanya. Sebab itu ayat yang terakhir yang menutup kepada pemahaman Alkitab pada kesempatan ini, mari kita lihat di Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas 21 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tadi di salah satu ayat berkata, di 1 Korintus 16 ayat ke-13, berjaga-jagalah. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kemudian di Lukas 21 ayat 36 berkata, yaitu dikatakan di sana berjaga-jagalah, kemudian juga sambil berdoa, supaya kita memperoleh kekuatan dalam kehidupan kita dan supaya kita siap sedia tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Karena kita tahu ketika Yesus datang yang kedua kali, maka dia tidak akan memberikan kesempatan yang kedua, ketiga kepada kita. Tapi kesempatan itu adalah kesempatan yang baik, di mana dia akan menjemput kita semuanya. Hanya masalahnya sekarang kita ini posisinya di mana? Posisi ada di 5 gadis yang bijaksana atau 5 gadis pilihan, ataukah posisi kita di 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang tertolak? Mengapa bodoh dan tertolak? Karena mereka tidak membawa pelitanya dengan persiapannya, sehingga ketika mempelai datang dan akhirnya dia tidak bisa masuk ke ruang pesta perjamuan anak kawin domba. Dan kemudian Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan berkata juga kepada kita semuanya, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, dan dia berkata, aku tidak kenal kamu.
Mau kemana lagi hidup kita jika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan di malam hari ini atau hari ini, di mana dalam pemahaman Alkitab yang kita dengar bersama-sama, marilah kita untuk terus selalu berjaga-jaga dalam hidup kita, sadar dan berjaga-jaga, kemudian berjaga-jaga dan juga sambil berdoa sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Sekalipun mempelai itu sampai sekarang masih belum datang kepada kita, mungkin kita bisa lemah, mungkin kita bisa lengah, mungkin kita bisa tertidur, tapi kita selalu siap berjaga-jaga sebagai laki-laki dan tetap kuat dalam kehidupan kita semuanya. Biar kiranya di kesempatan pemahaman Alkitab pada kesempatan ini, saya dan saudara dan kita semua boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, pesan Tuhan kepada kita. Mari kita terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita semuanya. Amin dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu dari pemahaman Alkitab tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang selalu menggambarkan kepada kami semua supaya kami tidak hanya sekedar membawa pelita, tetapi juga kami membawa minyak dalam buli-buli yang kami persiapkan, karena kami tahu sekalipun saat ini Tuhan masih belum datang kepada kami, tetapi kami boleh melihat tanda-tanda yang Tuhan sudah izinkan datang dan kami bisa melihatnya, bagaimana kami harus selalu mempersiapkan diri kami dengan sebaik mungkin. Berkati kami semua dalam iman kami, dalam rohani kami, dalam kekristenan kami, sehingga kami terus menjadi kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami semuanya, ketika mungkin mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan mereka, ketika mereka mungkin sedang tidak berdaya, Tuhan juga tambahkan tenaga, dan ketika mereka mungkin saat ini sedang mengalami berbagai macam benturan dalam kehidupan mereka, Tuhan kuatkan dan terus bertahan menghadapi suatu situasi di mana kami harus selalu siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada malam hari ini, dan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan kami mengucap syukur, semua berkata amin.